Tugasnya apa sih Dewas itu? Dewas itu mengawasi direksi aja, Mbak, katanya. Enggak terlalu muluk-muluk, apa yang dikerjakan direksi itu diawasi sesuai dengan program. Oh ya sudahlah, kalau ngawasi aja hayulah, saya bilang. Bismillah lah, saya ikut. Yang ngeroyoknya banyak, tetapi saya kira itu kan dalam rangka untuk memastikan dana para pekerja ini aman. Ya, itu jadi saya kira ini salah satu bentuk kehadiran negara lah. Bagaimana negara menjamin kepada warganya, baik pekerja formal maupun pekerja informal, itu bisa terlindungi dengan model BPJS Ketenagakerjaan yang berprinsip pada kegotong royongan itu. Kembali ke Bandung, nggak tahu apa yang mau dikerjakan gitu ya. Akhirnya kemudian waktu itu sudah menikah dan akhirnya istri S2 dekat Gedung Sate dan saya jualan di dekat kampusnya istri. Jadi itu dijalani aja begitu. Dan kuliah ini kan bagaimana kita membangun pola pikir, kemampuan-kemampuan logis ketika kita nanti beradaptasi di dunia nyata dalam kehidupan sosial, itu kita bisa beradaptasi dengan segera. Nah, lulusnya kita melampaui lulusnya ketua IKUPI lah kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alumni UPI se-alam dunia, kita berjumpa lagi dalam bincang alumni yang khusus spesial hari ini menghadirkan salah satu alumni kita yang belum lama ini atau beberapa tahun kedua ya barangkali ya. Ya, 1 tahun jadi. 1 tahun mendapat amanah sebagai Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Kita akan coba berkenalan lebih dalam, lebih jauh dengan saya udah pegang CV-nya, Bapak Yayat Sariful Hidayat. Ya, panggilannya Abah Yayat. Abah Yayat. Abah Yayat ini agak menarik, panggilannya Abah, tapi kalau saya sebelum podcast itu menelusuri informasi itu, sebenarnya Abah Yayat ini bahkan yang paling muda di jajaran Dewan Pengawas maupun direksi ya kan? Betul. Ya, okay. Kita akan coba berkenalan. Kita akan coba mengenal perjalanan Abah Yayat dari mulai lulus barangkali, termasuk juga latar belakang aktivitas selama di kampus, sampai akhirnya hari ini kita bersyukur ada salah satu alumni kita yang dilantik Presiden menjadi Dewan Pengawas Badan Hukum Publik ya, dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan. Atau Abah Yayat dilantik Pak Presiden menjadi Dewan Pengawas itu kan saya mengenalnya sebagai Ketua IK Komisariat Kabupaten Karawang. Yeah. Saya agak kaget juga itu tiba-tiba 2 tahun atau 1 tahun lewat di belakang itu Abah Yayat termasuk yang dilantik menjadi Dewas gitu. Dan yang menarik juga paling muda kalau dibandingkan dengan direksi sekalipun gitu. Oke Kang, bisa diceritakan apa yang membawa Abah Yayat sampai ke BPJS Ketenagakerjaan ini? Sementara kan Abah ini kalau kita lihat sebenarnya alumni fisika ya? Ya betul. Ya. Oke Kang, gimana kita ngobrol? Alhamdulillah, terima kasih saya teman-teman dan rekan-rekan semuanya alumni UPI se-alam dunia ya. Alumni UPI se-alam dunia. Jadi betul dulu jurusan pendidikan fisika, tetapi memang tidak memilih menjadi guru begitu. Sebentar, angkatan berapa Kang? Tahun 96. Oh, masuk 96. Masuk 96. Lulus? Keluarnya jangan disebutkan. Jangan disebutkan. Jangan sampai jadi contoh ini. Bahaya gitu. Jadi jurusannya pendidikan fisika, tetapi memang ada satu hal waktu itu. Pada saat kuliah, ngambil mata kuliah fisika zat padat. Jadi nggak ikut ujian ya, nggak ikut UAS. Bukan UAS, UTS kalau nggak salah. Ujian dengan semester karena ada kegiatan organisasi ekstra di luar, sehingga akhirnya tidak melakukan itu. Kemudian dosen itu bilang bahwa nggak apa-apa katanya, nggak ikut ujian juga. Yang penting di organisasinya fokus. Nanti juga akan ketemu
Anda akan berada di mana. Itu dosen yang luar biasa saya kira. Itu dosen luar biasa. Beliau dulu lulusan Amerika juga, waktu ngajar fisika zat padat lah pokoknya. Dan itu menjadi salah satu apa ya, yang mencampung saya lah kemudian untuk semakin serius di situ. Karena ternyata memang akhirnya saya waktu itu nilainya D gitu, dan ngulang akhirnya kan harus ngulang gitu. Dan alhamdulillah dari situlah kemudian perjalanan menjadi aktivis, kemudian bergaul sana sini karena kalau saya bilang kita punya mentor ya, punya para senior itu kan para mentor sebenarnya. Jadi mereka selalu bilang bahwa kuliah ini kan bagaimana kita membangun pola pikir, membangun kemampuan-kemampuan logis ketika kita nanti beradaptasi di dunia nyata dalam kehidupan sosial, itu kita bisa beradaptasi dengan segera. Dan akhirnya para senior kan selalu mengajarkan kepada kita bagaimana kita memperbanyak silaturahmi. Nah, salah satu alat silaturahmi itu kan berorganisasi, itu kan salah satu alat silaturahmi. Karena kan nggak mungkin juga kita ujug-ujug datang. Tetapi dalam organisasi kan pasti kita akan selalu berinteraksi dengan siapapun, ada tugas kemana dan lain sebagainya. Ya dari situlah sebenarnya kemudian berproses. Jadi kalau tadi ditanya lulus, lulusnya kita melampaui lulusnya ketua IKUPI lah kira-kira. Gitu. Dan akhirnya berproses menjadi aktivis. Kadang ada usaha yang dilakukan kecil-kecilan, ya begitulah. Dua hal itu kita lakukan, termasuk juga barangkali sampai di dunia di BPJS Ketenagakerjaan ini tidak lepas dari interaksi saya dengan teman-teman di Serikat Buruh, Serikat Pekerja di Karawang. Jadi di Karawang ada Serikat Pekerja Indonesia Bersatu, ya di situ kemudian terus interaksi, kita sering diskusi, melakukan advokasi dan lain sebagainya. Dan itulah kemudian menjadi ciri khas barangkali yang tidak bisa dilepaskan dari saya sebagai orang yang biasa di dunia aktivis, organisasi, cek Sunda nama, lamun tengumpul, tegaul gitu lah kira-kira. Nah, berkumpul itu kan tentu harus ada makna. Maknanya apa? Nah tentu bagaimana bukan membangun ya, yang dulu kita lalui dalam organisasi, membangun kepekaan sosial dengan sesama, dengan teman-teman. Nah itu kemudian terus diasah untuk sekarang di dunia yang lebih luas, yang lebih lebar, yakni di dunia Serikat Buruh dan Serikat Pekerja. Oke Kang, sebelum lebih jauh ke ke Serikat Buruh ya, Akang itu kan fisika ya. Yang saya tahu kalau lulusan MIPA terutama itu kan sangat terbuka untuk menjadi guru yang betul. Untuk menjadi guru lah gitu betul. Ya, termasuk menjadi ASN maupun non ASN, jurusan-jurusan Bahayat itu termasuk yang banyak diminati dan dibutuhkan. Agak menarik juga, kenapa tidak memilih jalur itu? Betul, memang waktu itu hampir semua teman-teman saya itu, misalnya lulus di bulan, dulu kan penerimaan PNS itu dua kali setahun itu kalau nggak salah. Jadi kalau wisuda bulan Maret itu Agustus, April ya kalau nggak salah, itu ada penerimaan, itu Oktober itu ada penerimaan lagi, dan di situ rata-rata diangkat jadi guru. Rata-rata, dan alhamdulillah sekarang banyak teman-teman yang ada yang sudah jadi kepala sekolah, ada yang jadi wakasek, bahkan ada yang sudah di pengawas dan lain sebagainya lah di dunia itu ya. Nah, kenapa saya tidak menjadi guru? Satu, memang karena mungkin lulusnya lama gitu ya. Walaupun IPK cukup, IPK cukup lah, insya Allah cukup lah. Yang kedua, memang ketertarikan saya pada aktivitas sosial itu lebih tinggi, sehingga mungkin itulah yang mengakibatkan saya lebih memilih dunia pergaulan ini daripada kemudian menjadi guru. Bukan berarti menjadi guru salah, tidak. Oke Kang, tadi banyak disebut boleh dalam tanda kutip misalnya ada saham organisasi yang sangat besar di dalam perjalanan. Betul. Yang di sini tidak masalah disebutkan organisasinya kan. Akan dulu di mana aja pada saat? Sebenarnya di awal saya lebih fokus di intra kampus. Jadi pernah jadi sekretaris himpunan
mahasiswa jurusan pendidikan fisika, artinya HMJ. Kemudian sempat juga jadi koordinator Dewan Pimpinan Senat Mahasiswa MIPA. Saya kebetulan jadi koordinator di Senat Mahasiswa MIPA. Nah setelah itu kemudian banyak aktif di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Nah disitulah kemudian berkarir terus tuh, bukan berkarir ya, di organisasi kan bukan karir namanya ya. Artinya mewakafkan diri di situ mulai dari komisariat sampai ke tingkat nasional di PBHMI. Di tingkat nasional. Tahun berapa kan di PBHMI tahun 2003-2005. Jadi 2003-2005 aktif, selesai 2005 sampai 2006-2008 menjadi MPK. MPK itu Majelis Pengawas dan Konsultasinya PBHMI. Jadi yang ngawasin PBHMI, ketua umum dan sebagainya, nah saya mengawas. Bisa jadi mungkin itu ya. Sekarang kita ngawasin direksi, kita dulu ngawasin ketua umum gitu lah kira-kira. Nah, terus begitu lulus kan itu ada proses transisi kan, ketika memilih tidak jadi guru, itu apa yang dilakukan kan? Kalau kita lagi nggak punya apa-apa, memang kemudian menyesal, aduh kenapa dulu jadi guru nggak diambil gitu ya. Atau bahkan tawaran-tawaran untuk menjadi PNS, itu saya tolak. Itu memang, waduh kenapa nggak diambil. Tapi ya sudahlah, karena kan seiring usia bertambah, sementara ASN PNS itu kan terus dibatasi kan, sama umur kan maksimal sekian tahun. Ya akhirnya kemudian berkiprah tentu dengan ini, termasuk juga kita menjalani ya ritual-ritual kehidupan seperti misalnya dagang dagang kaki lima, itu kita lakukan. Oh sempat juga kan? Sempat kita dagang susu murni dulu itu. Di Karawang? Di sini, di Bandung, masih di Bandung. Jadi setelah dari kita menjadi aktivis nasional, ini jadi Ronin Pak. Kembali ke Bandung, nggak tahu apa yang mau dikerjakan gitu ya. Akhirnya kemudian waktu itu sudah menikah dan akhirnya istri S2 di situ di dekat Gedung Sate, dan saya jualan di dekat kampusnya istri. Jadi itu dijalani aja begitu. Itu tidak pernah kita merasa malu untuk menjalankan itu. Yang penting kan halal, sah. Nggak kemudian karena sudah menjadi aktivis di tingkat nasional kemudian malu untuk menjalankan. Oh itu ritual kehidupan yang memang harus dilakukan oleh siapapun kan begitu. Kalau kita nggak gulung malu mah ya susah lah gitu ya kita itu gitunya. Jadi itu di samping juga tetap melakukan komunikasi dengan teman-teman yang memang masih menjalankan aktivitas-aktivitas sebagai aktivis-aktivis, termasuk juga sosial, pergerakan masih itu tetap dilakukan. Tetapi kan untuk menjaga independensi kan tetap kita harus ada sesuatu yang kemudian kita bisa dapatkan ya, sehingga kita tidak terjebak pada persoalan-persoalan yang sifatnya pragmatis lah. Itu coba kita jaga lah begitu. Terus terjun ke Biro Perjalanan itu dari mana ceritanya? Sama, itu juga karena kita pernah terpuruk begitu ya. Terus apa ini gitu. Karena saya memang senang melakukan jalan-jalan. Artinya tadi senang silaturahim lah. Sebenarnya senang silaturahim. Senang silaturahim, jalan-jalan kemana-mana dan sebagainya. Itu menginspirasi untuk kemudian kita coba membuat Biro Perjalanan travel. Jadi supaya silaturahminya dapat, beraktivitas juga ketika kita harus mengunjungi daerah mana juga dapat begitu. Dan kemudian dari situ pun kita bisa memiliki insight apa yang kemudian bisa kita lakukan di daerah-daerah yang pernah kita kunjungi. Jadi alhamdulillah itu jadi pada nyambung. Memang satu hal ya, dan ini juga mungkin jadi pelajaran buat kita semua tentu ya. Jadi di samping kita juga menjalin silaturahim, memperbanyak pergaulan, dan kemudian melebarkan lah gitu ya kegiatan-kegiatan sosial, tentu kita juga harus memiliki kemampuan yang cukup lah untuk menjalani semuanya. Karena kalau hanya kita bisa bergaul tetapi juga tidak memiliki kemampuan, orang juga tentu akan menilai bahwa ya memang hanya istilahnya gini, ya hanya sebatas untuk teman bicara gitu. Tetapi kan ketika kita memiliki ada kemampuan lebih, bukan hanya sebatas teman berbicara, tetapi bisa banyak hal yang bisa dilakukan.
kalau bahasa sekarang mungkin punya kompetensi lah. Kalau dulu kan belum populer lah, istilah kompetensi kan belum populer. Nah, kalau sekarang kan istilahnya adalah kita tetap harus memiliki kompetensi tertentu begitu. Oke, dari situ kemudian Akang bersentuhan dengan kalangan serikat pekerja ya, atau ada cerita khusus juga di balik? Kalau dengan serikat pekerja sebelum itu. Oh, sebelum itu bahkan? Sebelum itu. Atau bahkan Akang juga barangkali tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Karawang kali ya, di situ kan banyak sekali industri di Karawang, sehingga itu dunia serikat pekerja itu menjadi dekat begitu. Ya, karena di Karawang juga kan SPIB ini kan juga teman-teman HMI, kemudian ada juga di luar HMI, kemudian membuat serikat dalam konteks waktu itu kita harus melakukan advokasi terhadap buruh, termasuk juga peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perburuhan di Karawang. Jadi itu. Nah, saya lebih banyak memang karena sudah tadi di nasional, kemudian teman-teman pokoknya Abah mah jangan muncul. Jadi saya lebih banyak di belakang layar. Jadi yang penting bagi saya apa yang menjadi gagasan, apa yang menjadi pikiran, kemudian didiskusikan dan itu kemudian bisa diterima oleh teman-teman, jalan selesai. Jadi kalau ada apa-apa sebenarnya dalangnya ini ya. Bisa jadi begitu, sebagian begitu. Jadi kalau tiba-tiba ada aksi massa dan lain-lain, ya salah satu dalangnya mungkin ada di sini. Yang baik-baik ya. Kalau yang jelek-jelek. Ya. Oke Kang, Akang ini kan kalau diperhatikan di susunan ya, Dewan Pengawas itu kan, Dewan Pengawas itu terdiri dari unsur yang mewakili pekerja ya, pemberi kerja, ada unsur pemerintah, ada unsur masyarakat. Akang ini agak menarik juga dari unsur pekerja ya. Betul. Nah, itu melalui forum ini, Forum Federasi KSPN. Serikat Pekerja Indonesia Bersatu. Ya, jadi kan KSPN itu konfederasi. Oh, jadi konfederasi itu induknya, kemudian di bawah itu ada federasi-federasi. Nah, konfederasi itu semacam itu. Gabungan federasi. Nah, SPIB itu termasuk salah satu yang ada di dalam KSPN itu, begitu. Jadi ya karena sering kita melakukan dialog, diskusi dan lain sebagainya, nah teman-teman lah meminta untuk kemudian ikut terlibat dalam proses seleksi ini. Konteksnya kan bagaimana ikut membantu meramaikan bursa bersama teman-teman konfederasi yang lain. Karena kan yang daftar kan bukan hanya dari KSPN, tetapi juga ada dari KSPSI, ada dari mana-mana, dari beberapa koperasi yang lain juga pada daftar. Jadi itu betul-betul seleksi yang kemudian di situ bertarung yang tadi, bukan hanya kemudian kita silaturahmi ke sana kemari kemudian, tetapi kompetensi itulah yang kemudian dibutuhkan pada saat seleksi-seleksi ini kan dibutuhkan begitu. Itu Akang yang akhirnya berpikir, oh saya menerima nih pinangan, katakanlah dipinang oleh teman-teman konfederasi untuk ikut dalam kontestasi dalam seleksi ini, apa yang meyakinkan Mbah Yayat ini sehingga mau gitu? Saya tanya begini, saya bilang tugasnya apa sih Dewas itu? Dewas itu mengawasi direksi aja, Mbak, katanya. Enggak terlalu muluk-muluk, apa yang dikerjakan direksi itu diawasi sesuai dengan program. Oh ya sudahlah, kalau ngawasi aja hayulah, saya bilang. Bismillah lah saya. Sementara kita kan mengawasi bagaimana yang sudah direncanakan itu terlaksana atau belum. Sebenarnya secara spesifik tugas atau wewenang Dewan Pengawas di BPJS Ketenagakerjaan ini apa Kang? Atau bagaimana? Kalau menurut undang-undang kan dia hanya bagaimana Dewas itu mengawasi kebijakan atas pengelolaan yang dilakukan oleh direksi. Kebijakan yang dilakukan oleh siapa, oleh direksi seperti apa, pelaksanaannya seperti apa. Nah, kita mengawasi apakah kebijakannya sudah sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada atau belum. Ya regulasi lah yang melingkupi BPJS kan banyak sekali. Kemudian juga dari sisi pelaksanaannya, apakah itu memang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, bisa dilaksanakan atau tidak bisa dilaksanakan, efektif atau tidak dan lain sebagainya. Disitulah kemudian kita ikut, yang pada akhirnya ada tugas ketiga kita itu adalah memberikan saran, nasihat dan pertimbangan kepada direksi. Nah itu jadi hasil apa yang kita lihat baik dalam konteks tulisan
maupun yang terjadi di lapangan, kita ambil helikopter view-nya seperti apa, baru kemudian kita memberikan saran-saran, nasihat-nasihat kepada para direksi. Saya kira itu yang kemudian nanti di setiap akhir tahun, setahun sekali kita memberikan laporan kepada presiden. Oh, kepada presiden ya? Kepada presiden. Karena BPJS ini badan hukum publik ya? Ya, yang langsung di bawah presiden kita itu. Kalau BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan itu sama ya, itu di bawah langsung oleh presiden. Memang secara teknis kita ada beberapa istilahnya pembantu presiden dalam hal ini menteri yang kemudian ikut mengawasi kita. Misalnya terkait dengan bagaimana kinerja BPJS Ketenagakerjaan ini, nah ini dinilai oleh DJSN, Dewan Jaminan Sosial Nasional. Terkait dengan program-program yang harus dilaksanakan, itu oleh Kementerian Tenaga Kerja. Dan dalam konteks penggunaan anggaran, itu melalui Kementerian Keuangan. Dan kita diawasi oleh 2 badan atau 2 lembaga ya. Terkait dengan administratif itu oleh BPK, terkait soal investasinya oleh OJK. Jadi banyak lah. Jadi yang ngeroyoknya banyak, laporannya juga. Ya, yang ngeroyoknya banyak, tetapi saya kira itu kan dalam rangka untuk memastikan dana para pekerja ini aman. Satu. Yang kedua, memastikan bahwa apa yang dilakukan itu juga tidak mencederai rasa keadilan para pekerja yang menyimpan uangnya atau menitipkan uangnya di BPJS Ketenagakerjaan untuk dikelola. Baik untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, kemudian jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan sekarang jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, uang-uang pekerja itulah yang kemudian dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk apa? Agar dapat memberikan manfaat yang besar kepada para pekerja. Dan alhamdulillah sebenarnya Kang, kalau dilihat dari sisi manfaat luar biasa. Ini juga saya ngajak nih teman-teman saya, junior-junior atau para senior yang jadi guru ya, ini bisa menjadi salah satu ladang amal lah untuk menyampaikan informasi kan, sehingga mereka misalnya bisa ikut karena manfaatnya luar biasa. Jadi misalnya dalam konteks jaminan kecelakaan kerja itu kalau misalnya dia guru atau misalnya tetangganya petani, ketika dia ke sawah kemudian dipacok ular lah misalnya ya, sampai kemudian seperti apa, itu dijamin sampai sembuh kan. Sampai sembuh. Salah satu bentuk kehadiran negara lah. Bagaimana negara menjamin kepada warganya, baik pekerja formal maupun pekerja informal, pekerja rentan, termasuk tadilah Gojek, tukang jamu, nelayan, yang kerja di perkebunan, di kehutanan dan sebagainya, itu bisa terlindungi dengan model BPJS Ketenagakerjaan yang berprinsip pada kegotong royongan itu. Oke Kang, ini kan sebenarnya kita bukan dalam rangkaian sosialisasi ya, bukan. Tapi tidak salahnya kalau saya misalnya atau kita mengetahui ya paling tidak overview BPJS Ketenagakerjaan itu seperti apa, kaitannya apa? Ya kaitannya karena kita sedang ngobrol dengan alumni kita yang pengelola dalam konteks Dewan Pengawas ya. Betul. Nah, dan kebetulan juga BPJS Ketenagakerjaan support kita untuk podcast Bincang Alumni ini, dan juga ada beberapa mitra yang lain Kang. Ini ada air minum juga ini dari Almasum, ini bisa diminum. Siap. Ini juga karya alumni ini. Nah, oke, kembali ke BPJS tadi. Simpelnya itu masyarakat, kira-kira BPJS Ketenagakerjaan itu apa nih Kang? Makhluk apa nih? Memang di masyarakat itu ya, yang diketahui itu kan BPJS Kesehatan. Tetapi ada BPJS Ketenagakerjaan itu bagi masyarakat yang bekerja. Nah, bekerja di sini ini bukan hanya pekerja formal, tetapi juga pekerja informal atau non formal. Tadi misalnya ojek atau misalnya dia nelayan. Bisa daftar sendiri kan? Bisa daftar mandiri. Tidak harus perusahaan. Tidak harus perusahaan. Terus apalagi yang rentan-rentan lah pokoknya. Tukang beca misalnya. Siapapun bisa. Nah, nanti konteks pekerjaannya apa? Dan kita kan mengenal ada istilah BPU, bukan penerima upah. Bukan penerima upah itu dia istilahnya tidak punya majikan lah, tidak punya atasan, tidak punya yang menggaji, tetapi dia menggaji diri sendiri ya tadi ya, misalnya pelaku UMKM, ya misalkan ini pelaku UMKM kan, misalnya itu. Nah, itu bisa daftar di mana kalau misalnya? Itu di online itu bisa. Online bisa. Sudah bisa. Bahkan kita akan mengembangkan JIMO ya istilahnya, Jam Sostek Mobile. Boleh gitu siapapun untuk ini. Nah,
Saya bagian ngawasinnya itu. Ya. Ngawasin program-program yang tadi. Jadi kalau misalnya susah nih daftar, saya bagian negur, direksi itu kenapa masih susah daftar? Atau wah ini mau bayarnya susah, saya bagian negur, itu masih susah, apa yang kurang, apa yang ini dan sebagainya. Disitulah kemudian kita diskusikan, oh mungkin ada beberapa hal yang ada kurang, atau kita perlu diluruskan, atau tadi yang masih misalnya jadul lah gitu ya konteksnya, ya kita coba berikan masukan-masukan itu Untuk memberikan kemudahan untuk memberikan kemudahan kepada para pekerja, kepada masyarakat yang memang menjadi peserta di BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Oke Kang, tadi kembali ke apa itu BPJS, kan tadi disebutkan menyediakan atau produknya itu ada 4+1 ya. Nah, tadi selain disebutkan juga kira-kira dengan mengikuti itu benefit untuk peserta itu apa, dan juga orang itu opsional nggak untuk milih? Atau harus satu paket nih misalnya untuk ikut itu? Yang wajib itu memang 2 program, JKK, JKM, kecelakaan kerja sama jaminan kematian. Itu menjadi dasar lah, artinya wajib lah. Nah sementara yang lain bisa menjadi pilihan. Tetapi bagi pengusaha-pengusaha industri-industri yang menengah ke atas, jadi para pekerja-pekerja formal wajib untuk didaftarkan 4 program itu. Dan tentu saya kira ini sebenarnya juga untuk mempermudah para pengusaha. Karena bisa dibayangkan misalnya Kang Najib punya karyawan, kemudian nauzubillah min dzalik, tentu tidak kita inginkan, tetapi kan bisa saja terjadi kecelakaan. Nah kalau misalkan harus dihandle oleh sendiri, tadi misalkan sudah menghabiskan ratusan juta kan susah, tetapi kan ada negara hadir di situ dengan patungan itu bisa dilakukan, dan tentu dengan effort usaha yang dilakukan oleh direksi terkait dengan dana pengembangan di BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Jadi sebenarnya menguntungkan semua pihak, bukan hanya untuk para pekerja, tetapi juga untuk para pengusaha, termasuk juga tadi untuk para pengusaha mandiri maupun para pekerja mandiri. Jadi saya kira ini harus ditangkap nih, termasuk juga teman-teman kita nih guru nih, ikutlah untuk membantu menginformasikan yang negara lakukan oleh masyarakatnya. Salah satunya adalah soal BPJS Ketenagakerjaan. Tapi yang spesifik program untuk guru ada nggak? Semuanya sama. Oh semua sama? Semua sama. Semua statusnya pokoknya pekerja ya? Pekerja, warga negara Indonesia, termasuk juga sebenarnya warga negara asing itu pun wajib sebenarnya. Oh wajib menjadi? Yang di sini ya, ekspatriat itu wajib untuk daftar. Selanjutnya gini nih kan, tadi kalau dilihat Kang Yat ini kan kalau bicara pendidikan kan SMA-nya dari aliyah ya? Ya, sanawiyah. Sanawiyah, aliyah sangat dekat dengan kalangan pesantren ya, dengan agama lah gitu. Memilih menjadi lebih saintik ke fisika. Tapi sekarang terjun di kalangan sosial. Memandu, melakoni jalan ini kan. Benang merahnya apa kira-kira? Nggak tahu ya, tetapi betul ya, sanawiyah ya. Kemudian masuk aliyah, terus kalau di kampung itu kenapa nggak masuk IAIN lah kalau dulu ya. Jurusan fisika ya. Memang waktu di aliyah saya juga ngambil jurusannya A2. Jadi jurusan fisika waktu di aliyah itu ada jurusan fisika, biologi, agama, sosial ya kayak gitu. Saya memang ngambil itu. Saya selalu tertarik dengan angka memang. Selalu tertantang dengan angka-angka, karena waktu SD saya termasuk yang matematika mah juara lah gitu, kira-kira. Jadi seneng lah. Jadi ngotak-ngatik angka itu senang. Nah, itu kan kalau matematika terus kayaknya nggak seru lah. Di aliyah kan nggak ada jurusan matematika, adanya kan fisika, biologi kan, IPA kan, agama ya kita ngambilnya fisika, bukan biologi. Karena kalau hafalan saya agak pusing. Tapi kalau sudah angka itu main logika. Kalau udah main logika itu enak lah gitu. Nggak perlu dihafal, tetapi logikanya kena jalan. Gitu. Nah itu. Nah bahwa kemudian sekarang kembali ke dunia sosial, ya mungkin tadilah lahir di lingkungan di kampung ya. Kalau saya cuma kampung Bolisung lah gitu ya, di kampung jauh, di kampung, kemudian lingkungan pondok, kemudian tentu dalam konteks sosial juga itu luar biasa yang mendidik kita untuk bagaimana berhadapan dengan banyak orang yang dari sisi kultur kan juga beda-beda ya. Di pondok itu kan ada orang Jawa, ada orang Timur, ada orang mana, itu juga kan secara tidak langsung sebenarnya mengajar kita untuk bagaimana kita melakukan adaptasi terhadap orang-orang yang dari sisi latar belakang budaya juga berbeda. Nah
Nah, kemudian kita berproses. Jadi saya mengambil hikmahnya, belajar di fisika itu belajar tentang logika berpikirnya. Bukan berarti orang sosial logikanya salah, enggak ya. Tetapi mungkin kan katanya ada otak kiri, otak kanan. Nah, mungkin saya yang lebih jalan itu otak kirinya. Jadi sehingga cocok di situ. Bahwa kemudian sekarang terjun lagi ke dunia sosial, ya berarti kembali ke awal lah, kira-kira. Alia itu di Ciamis ya? Ciamis. Kalau di Karawang itu Nggak ada. nggak ada? Nggak ada. Hijrah aja. Nggak. Jadi lulus di Bandung, kemudian beraktivitas di Jakarta karena tadi menjadi aktif di PPHMI. Iya. Kemudian sampai MPK, kemudian di sana juga kita beraktivitas. Teman, kawan juga banyak seluruh Indonesia. Kalau saya kemana-mana, insya Allah lah mual karimun obor gitu ya. Yeah. Selalu ada teman. Nah kemudian kita masuk Karawang karena saya orang Ciamis, istri orang Lembang. Kalau hijrah harus terus ke barat gitu. Kita tinggal di Karawang. Tetapi tadi saya tidak pernah khawatir kemana saja karena ketika pertama kali datang ke Karawang juga banyak yang nyambut teman-teman saya. Akhirnya saya tadilah bantu istri dalam konteks notaris, membaguskan notarisnya. Saran saya pertama memang tadi ya, soal kita harus terus bergaul, bersilaturahmi dengan siapapun tanpa kemudian kita membedakan, apalagi membedakan suku, ras, agama, atau perbedaan budaya dan sebagainya. Nggak usah pilih-pilih lah. Karena kita lahir juga tidak pernah memilih kita lahir di sini atau di Saudi Arabia atau di Amerika atau di Papua, kita tidak pernah lahir dari siapa juga kita nggak pernah memilih. Oleh sebab itu maka anjuran silaturahmi bergaul itu menjadi sangat penting. Yang kedua memang terus membangun kompetensi di kampus. Saya kira dosen-dosen kita yang kita cintai, ilmunya banyak, gali terus, ajak berdebat. Jangan pernah dosen dibiarkan enak, jangan. Tapi ajak berdebat tentang segala hal ya, yang ingin kita ketahui, karena dari situ kita akan banyak mendapatkan insight-insight yang luar biasa. Bukan untuk melawan dosennya, beda. Melawan dosen dengan berdebat atau berdiskusi dengan beda. Karena itu nanti akan kebawa pada saat kita berhadapan dengan masyarakat secara umum. Apalagi di serikat pekerja, bagaimana kita berhadapan dengan teman-teman serikat pekerja, sesama serikat pekerja, dengan pihak pemerintah dan sebagainya, kan itu perlu sangat dinamis. Sangat dinamis. Nah, kebiasaan berdialektika ketika di kampus itu akan sangat membantu. Nah, baru kemudian soal kompetensi juga jangan sampai lupa untuk kita terus membenahi diri, istilahnya itu memantaskan lah, untuk memantaskan diri, karena kita tidak pernah tahu, walaupun kita punya cita-cita A, B, C dan sebagainya, tapi kita tidak pernah tahu bagi mereka yang sangat dinamis, jiwanya sangat dinamis, mereka tidak akan pernah tahu dia kemudian akan jadi apa pada akhirnya. Terakhir, pesan yang luar biasa, mungkin kita kerjakan apa yang di depan mata harus kita kerjakan. Jadi jangan sampai, kalau orang Sunda mengarau kusiku gitu. Bapak saya dulu almarhum bilang, bukan berarti dia melarang sebenarnya, tetapi jangan terlalu mikir jauh. Yang di depan mata lakukan itu, karena itu akan menjadi tangga untuk melakukan tahap selanjutnya. Pesan barangkali untuk pengembangan alma mater setelah melihat menyaksikan ternyata di kalangan nyata dunia kerja, dunia industri seperti ini, apa nih pesan kamu? Jadi perkembangan dunia usaha ini sangat cepat ya. Apalagi pikiran-pikiran mereka yang di dunia usaha, di dunia bisnis, ketika ada teknologi atau apapun bentuknya yang membuat efisien terhadap pos produksi, itu dia akan ambil. Artinya memang sangat dinamis perkembangannya. Jadi kalau misalnya kurikulum kita masih tidak cepat melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan itu, melihat kondisi lapangan dalam konteks dunia kerja ya tentu. Nah, saya kira ini nanti akan jomplang, akan ketinggalan. Wajar kalau misalnya Mas Menteri ya Nadiem Makarim menginikan Merdeka Belajar. Karena memang di lapangan itu jangan sampai ini gapnya terlalu tinggi, nah itu bahaya. Nah, jadi saya kira
akan lebih bagus sebenarnya kalau konteksnya kita link and match ya, itu antara kita UPI atau lembaga pendidikan dengan Kemenaker, bukan hanya pendidikan nasional, itu untuk selalu membuat kajian, diskusi, berkolaborasi, mensinergikan kira-kira ke depan apa sih. Nah, kurikulum ini kan harus bagaimana ini bisa ikut dinamis melihat perkembangan yang ada. Beradaptasi ya. Harus, itu wajib menurut saya. Oke. Hatur nuhun Abah Yayat, terima kasih sudah hadir di Bincang Alumni UPI. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih ini kepada beberapa sponsor pendukung acara kita. Ada Padma Data ini, alumni kita juga. Dan juga ada El Hotel Internasional. Dan ada Yayasan Al-Masum, Direktur Pendidikannya dari kita juga. Dari Intibios. Dan kali ini juga khusus ini hatur nuhun kepada BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Sostek yang sudah mensupport acara ini. Dan kalau ada request dari teman-teman penonton ingin menghadirkan siapa, mengusulkan siapa, silakan komen di tayangan ini. Atau yang mau bermitra mendukung acara ini juga bisa menghubungi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.